Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Zahra, selaku dokter jaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Isma, Dok. Ibu Isma. Ibu Isma umurnya berapa nih, Bu? Sekarang 34 tahun. 34 tahun. Ada yang bisa saya bantu, Bu Isma? Jadi gini, Dok. Saya ingin mencabut alat kontrasepsi saya yang sekarang saya pakai dan berencana untuk mengganti alat kontrasepsi yang lain. Karena selama penggunaan yang ini tuh saya merasakan nyeri di bagian perut bagian bawah, dan itu juga merasa tidak nyaman ketika saya melakukan hubungan dengan suami saya, dan agak kurang nyaman seperti itu. Jadi saya berencana untuk mengganti alat kontrasepsi yang lain, dan saya kan sudah tua ya, Dok. Saya itu maunya pakai AB yang dia efektif, mudah, dan juga nyaman buat saya. Oke. Baik, ini kira-kira sudah jalan berapa tahun ya, Bu, alat kontrasepsi dalam rahimnya? Kira-kira 4 tahun, Dok. Sudah 4 tahun. Baik, Bu Isma. Jadi sesuai dengan permintaan Bu Isma, nanti saya akan lakukan proses pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim. Dimana selama proses pencabutan nanti akan terasa kurang nyaman karena nanti saya akan memasukkan alat yang bernama spekulum dan penjepit untuk mengambil alat kontrasepsi tersebut. Nanti akan saya tunjukkan ketika proses pencabutannya selesai. Dan selama proses pencabutan nanti, saya akan minta Bu Isma untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu atau pipis terlebih dahulu, ya. Nah, setelah proses pencabutan nanti, semula yang terasa mengganjal di perut bawah Bu Isma atau di rahim Bu Isma itu akan hilang. Jadi seperti ada bagian yang hilang di rahim Bu Isma. Itu adalah hal yang wajar. Apakah Bu Isma bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia, ya. Nanti saya akan lakukan sesuai dengan prosedur, ya. Baik, kalau begitu silakan Bu Isma ke kamar mandi terlebih dahulu, dikosongkan kandung kemihnya, pipis terlebih dahulu. Nanti silakan bersiap diri di meja pemeriksaan. Saya akan mencuci alat dan mempersiapkan terlebih dahulu. Setelah kita pastikan ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya dan membersihkan alat genitalianya dengan bersih dengan menggunakan sabun, kita lakukan pemeriksaan bimanual. Yang pertama kita pastikan dulu lampunya menyala dan kita gunakan sarung tangan yang sudah di DDT atau sudah disinfeksi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual untuk memeriksa apakah terdapat kelainan atau gangguan pada serviks dan vagina dari si ibu. Permisi ya ibu, akan saya lakukan pemeriksaan bimanual terlebih dahulu. Akan terasa kurang nyaman, permisi. Kemudian kita periksa apakah terdapat gangguan atau kelainan pada bagian jalan lahir dari ibu. Kemudian jika tidak terdapat gangguan atau kelainan, kita lakukan pemeriksaan dengan spekulum. Permisi ya Bu, ini akan saya masukkan spekulumnya. Kemudian kita kunci. Dimana spekulum ini untuk memperlihatkan serviks dari ibu. Kemudian kita lakukan pemberian antiseptik pada serviks dan vagina ibu. Kita usapkan pada serviks dan vagina sebanyak 2-3 kali. Di sini. Baik, jika sudah, kita jepit benang pada AKDR yang terdapat di serviks secara perlahan dan mantap. Di sini Bu akan saya keluarkan. Kemudian jika sudah, kita tarik secara perlahan AKDR tersebut. Kita lakukan dengan hati-hati. Baik, jika sudah, kita tunjukkan kepada si ibu. Baik ibu, ini AKDR-nya sudah terlepas dengan sempurna, nggih. Kemudian kita periksa apakah ada bagian yang tertinggal atau terdapat perlukaan. Baik, jika sudah, AKDR-nya kita masukkan ke larutan klorin. Baik, jika sudah, kita lepas spekulum secara perlahan. Di sini Bu, saya lepas nggih. Dan kita masukkan juga ke dalam larutan klorin.
Jika sudah, kita rendam seluruh alat yang digunakan tadi ke dalam larutan klorin. Kemudian kita buang alat-alat yang sudah tidak digunakan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita rendam juga kedua tangan beserta handscoon-nya di dalam larutan klorin 0,5% dan kita lepas dengan keadaan terbalik. Dan kita rendam pada larutan tersebut. Kemudian kita cuci tangan dan membersihkan diri. Baik, Bu Isma, ini sudah selesai prosedur pencabutannya. Silakan Bu Isma bersiap diri dan kembali ke meja dokter. Saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa hal yang harus Bu Isma perhatikan. Baik Bu Isma, tadi prosedur pencabutan AKDR-nya atau alat kontrasepsi dalam rahimnya sudah selesai. Tadi sudah saya tunjukkan juga alat kontrasepsinya sudah keluar. Insya Allah tidak ada bagian yang tertinggal. Nah, nanti jika Bu Isma merasakan nyeri di bagian perut bawah atau ada darah yang seharusnya tidak keluar atau keputihan yang tidak normal atau keluhan lainnya, silakan Bu Isma datang kembali ke saya. Nanti akan saya periksa lebih lanjut seperti itu, ya. Untuk metode kontrasepsi yang lain, apakah Bu Isma sudah ada gambaran ini menggunakan kontrasepsi apa? Belum sih dok, tapi dokter ada saran nggak saya harus pakai metode yang mana? Untuk metode kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan itu ada beberapa Bu, misalnya ada KB implan, ada suntik KB ataupun pil oral atau oral KB. Nah, tapi untuk KB implan ini Bu Isma tidak harus rutin atau tidak disiplin untuk dilakukan pensuntikan atau pengecekan. Jadi efektivitasnya lebih tinggi. Namun untuk KB pil dan pil oral KB ini membutuhkan kedisiplinan yang lebih tinggi. Jadi Bu Isma harus sering memeriksakan ke dokter seperti itu. Apakah Bu Isma ada gambaran? Saya serahkan keputusannya kepada Bu Isma. Kayaknya belum ada sih dok ya, tapi coba saya diskusikan dulu sama suami saya. Nanti kalau sudah fix, nanti saya kesini lagi gitu. Baik, kalau begitu silakan Bu Isma diskusikan dulu dengan suaminya, atau saran saya untuk mencegah kesalahpahaman, nanti Bu Isma atau besok kapan Bu Isma kesini dengan suaminya, nanti akan saya jelaskan lebih mendetail tentang metode kontrasepsi yang bisa Bu Isma gunakan. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada dok. Terima kasih, selamat siang.